Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan insyaallah nanti salat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama kali marilah kita panjatkan syukur kita hanya untuk Allah Rabb alam semesta atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sholawat serta salam tentu saja tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan para tabiin, tabiin, serta semua pengikutnya yang insya Allah senantiasa istiqomah di dalam mengikuti jalan dakwah beliau. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan satu hadis yang ini sekaligus saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk bisa mengamalkan. Dan saya nyampaikan ini karena insya Allah saya sudah mengamalkan, karena kalau saya tidak mengamalkan, saya menyampaikan ini kena ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi amat besar kebencian Allah kepada orang yang hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa mengamalkan. Nah, hadis ini mau saya sampaikan secara utuh ya, karena di sini ada para kiai. Biasanya kiai itu kalau menyampaikan hadis utuh, tidak hanya matannya saja. Jadi insya Allah hadis ini berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Basyarin, telah diceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Muhammad bin Ja'farin, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Hadatsana Su'batun an Qadatata ya, an Abbasinil Jumasi an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ya, inna suratan minal Qur'an salasuna ayah syafaat rajulun ya, hatta ghufira lahu hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Abbas ya, Al-Jumasi dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna suratan minal Quran salasuna ayah, sesungguhnya di dalam salah satu Al-Quran ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Syafaat rajulun hatta ghufira lahu, yang akan memberi syafaat ya, pertolongan kepada siapapun yang membacanya sampai dia diampuni. Hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk, dia atau yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk, atau lengkapnya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi surat Al-Mulk atau yang sering dikenal dengan surat Tabarok itu ada
pada Al-Quran surat yang ke-67 yang terdiri dari 30 ayat. Nah, barang siapa yang mau membacanya setiap malam, ya, Allah akan menjadikan ini syafaat, ya, bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Ada hadis yang senada, setidaknya 3 hadis lagi yang senada dengan hadis ini, ya, yang disebutkan dalam salah satu ringkasannya. Ada suatu saat sahabat sedang membuat kemah di atas sebuah makam, yang sahabat itu tidak tahu bahwa dia membuat kemah di atas makam tersebut. Nah, ketika dia berkemah, ada seseorang yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk ayat 1 sampai dengan yang 30, yaitu Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'im ma'in. Itu surat ayat yang ke-30. Nah, dari ayat yang pertama sampai ayat 30 selesai dibaca, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang membaca surat ini. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa hiyal mani'ah, jadi bahwa dia surat itu sebagai penghalang, ya. Hiyal mani'ah, jadi ia surat itu sebagai penghalang. Dan disebutkan dalam hadis berikutnya, jadi di samping sebagai penghalang, surat ini juga sebagai penyelamat. Yaitu penyelamat apa? Penyelamat dari siksa kubur. Itulah inti hadis di dalam hadis-hadis berikutnya yang memperkuat atau mempertegas dari hadis yang saya sampaikan tadi, yang pertama tadi, tentang bahwa suratul Al-Mulk itu bisa menjadi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam hadis berikutnya, dia sebagai pelindung dan penyelamat, ya, yaitu penyelamat dari siksa kubur. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, surat Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat ini, mari kita jadikan sebuah wirid kita setiap kali kita sebelum tidur, ya. Jangan untuk nonton televisi, ya, tapi jadikanlah surat Al-Mulk ini yang hanya terdiri dari 30 ayat. Kalau sudah hafal, insya Allah tidak sampai 2 menit dibaca, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta, dan seterusnya sampai dengan ayat 30. Itu kalau kita sudah lancar, sudah hafal, insya Allah tidak sampai 2 menit, ya. Paling cepat, paling lama 3 menit lah, paling lama 3 menit. Jadi 3 menit untuk membaca surat Al-Mulk ini, ya, kita usahakan jadi wirid kita sebelum kita tidur. Kalau memang sebelum tidur kita kesulitan, takut keburu ngantuk, keburu tertidur sebelum selesai ini, maka usahakan setelah habis maghrib kita baca surat ini, ya. Setiap habis maghrib usahakan wiridan kita itu minimal surat Al-Mulk. Kalau sudah hafal, nanti ditambah surat Ar-Rahman, sudah hafal ditambah surat Al-Waqiah, sudah hafal ditambah surat Yasin, sudah hafal ditambah surat As-Sajdah, ditambah surat Al-Muzammil. Jadi 6 surat ini kalau kita sudah rutin membaca jadikan wirid, itu maghrib selesai 6 surat pas adzan isya, ya, jadi usahakan jangan nonton televisi. Nggak ada gunanya nonton televisi itu, sekali lagi tidak ada gunanya. Saya sudah 6 tahun, ya, tidak nonton televisi. TV saya itu sudah saya rusak semua, ya, karena memang nggak pernah dipakai jadi rusak. Jadi sudah saya rusak semua. Saya sudah 6 tahun tidak nonton televisi. Jadi, dan itu tidak ada manfaatnya. Televisi itu lebih banyak yang nggak benar daripada benernya, ya. Jadi usahakan perbanyak kita mengingat Allah dengan cara membaca Al-Quran. Usahakan sebelum tidur kita membaca surat Al-Mulk. Kalau sudah lancar, tambah surat Ar-Rahman. Sudah lancar, tambah Al-Waqiah. Sudah lancar, tambah Yasin. Sudah lancar, tambah As-Sajdah. Sudah lancar, tambah surat Al-Muzammil. Di 6 surat ini bila perlu ditutup dengan surat Al-Fajr, ya, yang sedikit itu. Bisa biasakan ini wiridan kita, ya, wiridan kita dalam setiap hari. Usahakan wiridan kita ini, insya Allah kita akan terjaga, ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, dan Allah akan melindungi kita, ya, memudahkan kita dalam mengarungi jembatan siratal mustaqim nanti. Jadi sekali lagi ibu bapak jamaah sholat isya yang dirahmati Allah, mari kita hafalkan, kita usahakan. Kalau belum hafal kita baca terus, paksakan,
ya kalau yang namanya berbuat baik itu Bapak Ibu sekalian, itu awalnya harus dipaksa ya. Kalau sudah dipaksa akhirnya bisa, kalau sudah bisa akhirnya biasa, kalau sudah biasa akhirnya menjadi bagian dari karakter kita, bagian dari akhlak kita. Akhlak kita adalah akhlak yang senantiasa wiridan dengan membaca surat Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin, As-Sajdah, Al-Muzammil, dan Al-Fajr. Dan ini insya Allah juga sudah lama saya amalkan di dalam kehidupan, di dalam keseharian saya. Minimal 4 surat itu, yaitu Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Yasin. Nah, itu kalau sudah hafal insya Allah sambil jalan, sambil merajang sayuran, merajang bumbu, insya Allah itu bisa kita amalkan. Dan insya Allah ketika kita punya komitmen, yang namanya komitmen itu adalah susah ringan, berat ringan dijalankan, susah senang dijalankan, itu namanya komitmen. Dan komitmen itu harus kita tanamkan dalam diri kita supaya kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk hari akhir kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Kita sama-sama mulai malam ini ya, sebelum tidur, setelah pulang tarawih nanti baca surat Al-Mulk ya, surat yang ke-67, Tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Biasakan itu, dipaksakan, nggak sampai, kalau masih belajar membaca paling 5 menit ya, kalau udah lancar nanti lama-lama 3 menit, kalau sudah hafal betul nanti 2 menit selesai ya. Monggo silahkan, hanya 30 ayat dihafalkan, tapi untuk menghafal itu dibaca. Yang namanya menghafal itu mengulang-ulang ya, mengulang-ulang. Kita bisa lancar Al-Fatihah karena kita mengulang-ulang, kita hafal Al-Ikhlas karena mengulang-ulang, dan semuanya surat-surat pendek yang kita hafal itu karena pengulangan-pengulangan. Demikian juga surat Al-Mulk ya. Kalau kita mau punya komitmen, menanamkan komitmen, mari kita sama-sama untuk membaca, mengamalkan itu sebagai wiridan kita supaya kita bisa terbebas dari siksa kubur. Itu janji Allah yang melalui nabinya Muhammad SAW, bahwa barang siapa yang setiap malam membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, Allah akan memberikan syafaat pertolongan, yaitu dibebaskan dari siksa kubur. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.